Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan coba mempelajari fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Ya, uh, mungkin kalian sudah cukup familiar ya dengan beberapa fitur yang ada di sini. Tapi kita akan coba menggunakan fitur yang sudah kalian tahu menjadi satu buah dokumen yang panjang atau kita kenal dengan sebutan long document. Jadi, sebagai gambaran, mungkin kalian selama ini memisahkan dokumen satu dengan dokumen yang lain agar formatnya berbeda, begitu ya. Karena mungkin di satu halaman kita menggunakan format A, di halaman lain formatnya berbeda. Jadi, kebanyakan dari kita dahulu adalah memisahkan. Misalkan, kalian pernah memisahkan dokumen menurut babnya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita coba menjadikan itu satu halaman penuh atau satu dokumen, maksudnya ya. Jadi mulai dari cover, kemudian bab 1 sampai dengan daftar pustaka, itu menjadi satu dokumen penuh. Jadi tidak terpisah-pisah, tidak terpotong-potong. Dan kita coba menyusun di Microsoft Word ini ya. Baik. Sebelumnya kita kenal dulu Microsoft Word itu ada fitur apa saja ya. Di bagian atas sini kita kenal yang namanya quick access. Ya. Quick access artinya tombol cepat untuk kita menuju pada fitur tertentu. Misalkan fitur penyimpanan di sini ya, save. Ini ada seperti gambar disket. Kemudian ini redo. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Ini seperti yang ini undo untuk yang selanjutnya itu redo. Kemudian ini adalah beberapa quick access toolbar yang bisa dipilih ya. Misalkan mau cepet-cepet klik print begitu ya, maka di sini dicentang gitu sehingga muncul di sini langsung ke menu print gitu. Oke, misalkan nggak jadi di uncheck aja. Nah, seperti itu. Ini adalah menu quick access toolbar. Nah, ini adalah title bar atau bar untuk judul dari dokumen itu. Karena default ya, di sini tertulis dokumen 1. Oke. Kemudian di sini ada toolbar. Menu-menu yang ada di dalam Microsoft Word. Ada menu file. Menu file ini isinya new page, open file, info, save as, dan seterusnya sampai ke bawah, gitu ya. Kemudian kita coba ke menu home. Home di sini ada beberapa ribbon. Nah, ribbon ini yang disebut ribbon ya, mulai clipboard, font, paragraph, style, editing, nah itu ya. Beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Ada menu insert, ada page, table, illustration, add-ins, online video media, link, comment, kemudian header and footer, text, symbol, draw, design, layout, sampai yang help. Ya, nanti beberapa kita coba gunakan fitur ini menjadi satu dokumen panjang atau long dokumen. Nah, ini bagian putih yang tempat kita menulis namanya workspace. Ya. Jadi lembar kerja yang nantinya kita akan bisa print gitu. Ini adalah horizontal rules
Dan ini vertical rows, ya. Pick view, ya. Kita bisa memperbesar, memperkecil workspace kita, gitu ya. Kemudian di sini ada scroll yang vertikal, scroll bar yang vertikal. Dan misalkan kita berbesar di sini akan ada yang horizontal, scroll bar yang horizontal, ya. Cukup saya rasa untuk mengenal ini karena Anda sudah familiar ya, saya rasa ya. Sekarang kita coba menyalin atau membuat suatu dokumen yang panjang. Mulai dari pertama, di sini adalah judul, misalkan ya. Saya sudah siapkan sebenarnya satu dokumen milik author yang bisa kita buat contoh ya. Misalkan di sini saya menggunakan karya milik Marwan Syah dan Ainun Sajidah. Misalkan ya, ini sebuah artikel yang dikutip, yang saya kutip ya dari jurnal Citra Keperawatan volume 8 nomor 1 Juni tahun 2020 dengan ISSN 25023454 dan ini bisa diakses secara online. Nah, ini kita coba ambil contoh ini untuk membuat satu dokumen panjang yang kita nanti akan modifikasi sesuai dengan tema kita hari ini, ya. Nah, misalkan judul, kita gunakan judul ini. Nanti judul ini sesuaikan dengan apa yang ada di sistematika penulisan ya di video sebelumnya, gitu ya. Ini coba kita kopikan ke sini. Saya buat dokumen baru ya, ini sebagai contoh. Nanti kita susunnya yang rapi ya. Kita buat dokumen baru, klik file, kemudian blank dokumen. Di sini ada tulisannya dokumen 2. Nah, ini dokumen baru yang susunannya udah rapi gitu ya. Nah, kita paste di sini. Paste kalian bisa pakai Ctrl V ya, Ctrl plus V. Kalau copy kan Ctrl plus C gitu ya. Nah, di sini kita atur saja untuk peletakannya, dia di tengah begitu. Kemudian saya lupa. Sebelum kita menambahkan di sini, kita coba atur dulu untuk layout-nya ya. Layout, di sini ada menu layout ya. Kalian bisa ke menu layout, kemudian kita pilih orientasinya dia portrait. Kemudian margin-nya kita atur dari custom margin ya. Custom margin kita kehendaki yang atas kemarin berapa? 3 ya. Ini 4 3 begitu ya. Kemudian kita pilih papernya, karena di sini masih custom, kita coba pilih yang A4. Ada nggak ya ini A4? Ini sudah ya, A4, kemudian kita klik OK ya. Kemudian kita sudah susun untuk nama judulnya gitu ya. Tapi di sini masih belum sesuai ya. Coba kita perhatikan di sini pada menu paragraf ada line and paragraph spacing. Jadi kemungkinan ini ada tambahan space setelah satu kalimat gitu ya. Jadi kita remove dulu aja biar tidak terlalu lebar. Kemudian kita sesuaikan ini Times New Roman misalnya. Kemudian di sini 14. Nanti Anda sesuaikan ya. Anda sesuaikan sekali lagi. Anda sesuaikan dengan sistematika kerangka yang ada pada video sebelumnya atau pada
panduan yang telah saya berikan. Ini adalah contoh penggunaannya. Nah, di sini misalkan saya setting 14 PT ya. Kemudian seperti ini. Karena ini nama Latin, maka harus miring. Ini juga. Oke, judul sudah kita dapatkan. Misalkan di sini nanti untuk keperluan makalah gitu ya. Maka ada logo yang harus ditambahkan di sini. Coba kita buat aja logonya, kita insert, kemudian kita beri shape. Ya taruhlah ini logo ya, misalkan. Nah, ini logo. Nah, habis logo, biasanya untuk makalah kalian ya, ini disusun oleh Fulan, misalkan. Fulan. NIM-nya berapa? 2020, 104, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian di sini ada misalkan kalian dari program studi farmasi, fakultas farmasi misalkan ya. Tapi kalau kita fakultas ilmu kesehatan ya masih ya. Kesehatan Universitas Muhammadiyah. Nah, seperti ini misalkan nanti kalian atur sedemikian rupa sehingga sesuai ya dengan kaidah penulisannya. Misalkan kalian ingin melihat secara lebar gitu ya workspace kalian bisa turunkan perbesaran di sini. Nah, untuk melihat proporsi dari pekerjaan kalian. Misalkan di sini kurang turun, kita bisa turunkan gitu ya. Nah, seperti ini halaman judul udah selesai. Kemudian kita coba lagi ke halaman apa ya? Setelah judul ya, daftar isi ya biasanya. Kata pengantar dan lain-lain ya sebenarnya. Tapi kita coba langsung masuk ke daftar isi. Nah, karena kita menggunakan long dokumen ya, kita buat secara otomatis daftar isinya. Caranya mana yang akan disusun di dalam daftar isi, kita gunakan heading, style heading di sini ya. Jadi di blok dulu tulisannya, kemudian kita pilih heading pertama. Nah, tapi kan ini belum sesuai ya, seperti yang makalah kita pakai gitu. Jadi untuk menyesuaikan itu, kita klik kanan pada heading 1 ini, kemudian kita klik modify, kemudian dipilih warna hitam, Times New Roman, ukurannya 12 ya. Kita kehendaki letaknya di tengah. Kemudian kita klik OK. Jadi setiap kita ingin lompat ke dokumen itu, kita tinggal klik pada nama ini, ya, nama yang sudah di heading ini. Nah, taunya dari mana? Taunya kita coba klik Ctrl F, ya, Ctrl F, kemudian klik heading di sini. Ya, bisa dari menu navigasi.
That's it. Oh ya, action. Nah, di menu navigasi kalian bisa klik view ya di sini, kemudian pilih yang ini, navigation pane-nya ini dicentang, jadi akan terlihat seperti ini. Kalau ini nggak dicentang, dia ketutup lagi, gitu ya. Jadi untuk tahu ini, nah kita sudah bisa dapat daftar isi di sini. Kemudian kita enter aja langsung. Nah, karena ini balik lagi normal ya. Kalau dilihat di home, kita masuk di sini normal ya. Kita lompati dulu aja untuk daftar isi karena nanti kita akan mengisi secara otomatis gitu ya. Sesuaikan aja. Nah, enter sampai ke halaman selanjutnya. Kemudian habis daftar isi biasanya ada bab daftar tabel misalkan ya. Daftar tabel. Tapi ini juga kita pakai dengan heading 1 ya, karena tingkatannya sama dengan daftar isi gitu ya. Nah, dia otomatis sudah, kemudian ada daftar tabel, daftar gambar. Kita sesuaikan saja ya, sama. Habis itu udah, ini sampai sini dulu aja, terus kita masuk ke penulisan bab 1 ya. Bab 1. Bab 1. Pendahuluan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya. Kalau seperti ini, Nah, bab 1 pendahuluan. Kita sesuaikan ya dengan heading, tetapi kita remove dulu. Coba dilihat pada headingsnya. Nah, ini kan harusnya jadi 1 ya nanti ya. Bab 1 pendahuluan gitu kan ya, harusnya. Tapi kita inginkan bab 1 enter pendahuluan. Apa yang harus kita lakukan? Maka setelah Anda menuliskan bab 1 seperti ini, Anda klik shift enter. Kan biasanya dari bab 1 ini kalian enter kan ya. Jadi kalau misalkan ingin jadi satu kalimat yang utuh di sebelah sini, maka untuk menaruh di bawah tapi tetap utuh gitu intinya ya, klik shift enter. Loh kan. Dia akan tetap jadi bab 1 pendahuluan, tapi di sini bab 1 pendahuluannya terpisah. Gitu ya. Seperti itu contohnya, kita isi saja. Bab 1 ini kan ada 1.1 misalkan ya. Nah, kalau manual, Anda akan seperti ini, mengatur satu persatu. Oleh karena itu, kita coba menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word, yaitu numbering. Ya, biasanya namanya bareng sih sama yang sebelahnya, bullets and numbering, ya kan? Tapi kita gunakan fasilitas numbering aja. Nah, ini hanya 1 saja, padahal kita ingin menambahkan 1 subbab, 1.1. Apa yang kita lakukan? Kita pilih yang tanda panah ini di numbering, kemudian di sini Anda pilih yang berapa titik berapa, gitu ya. Seperti ini. Tapi kan ini untuk bab 5, sedangkan kita masih bab 1 gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, klik lagi yang seperti ini, kemudian set numbering value. Salah. Coba. Apa yang harus dilakukan? Maka klik yang di sini, kemudian
C, define new number. Define new number ya. Define number, di sini klik saja 1. Karena kita masih di bab 1. Tuh, kemudian kita klik OK. Nah, maka dia menjadi 1.1. Kita geser ke sini. Nah, 1.1 isinya apa? Biasanya latar belakang gitu ya. Nah, karena ini masih belum sesuai gitu ya, kita set di sini dengan Times New Roman 12. Gitu ya. Kemudian kita bold. Misalkan kalian ingin membuat ini berada di sub bawah dari bab, kalian blok di sini, kemudian kalian setting di heading 2. Ya, sama seperti tadi, di setting di heading 2, kemudian kita sesuaikan dengan modify, warnanya hitam, kemudian ganti menjadi Times New Roman, ukurannya 12, pakai blok aja nggak apa-apa, dia di tepi ya, kemudian klik OK. Ya. Heading ini juga tadi harusnya bold ya, kita coba buat bold semuanya. Nah, dia otomatis, jadi nggak usah satu persatu kalian ngeboldin apa ya, menebalkan gitu ya. Nah, kemudian ternyata hilang ya untuk balance-nya ya. Kita coba ini nambahkan lagi di sini ya. Dan kita atur pada rules-nya ini agar dia sesuai dengan jarak tepinya. Kemudian selain latar belakang, di sini kan nanti ada rumusan masalah misalkan ya. Nah, ini kalian akan nulis 1.2 lagi pakai numbering. Bisa sih, cuman daripada kita lama-lama di situ ya, kita langsung sesuaikan dengan yang sebelumnya aja dengan cara kalian klik di sini ya. Klik di sini, dia akan aktif di 1.1 nih. Kemudian kalian pilih yang format painter ya. Klik format painter, kemudian klik, ini kan ada gambar kuas ya, gambar kuas cat gitu ya. Kemudian kalian arahkan ke tempat yang akan kalian edit gitu. Misalnya di sini ada rumusan masalah. Nah, dia langsung berubah jadi 1.2. Jadi gak usah pusing gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin tujuan. Sama seperti yang tadi, gunakan di posisi terakhir, kemudian format painter dan klik di tujuan. Selesai. Nah, dia akan ada di mana urutannya gitu ya. Di sini langsung. Jadi kita seolah-olah membuat suatu daftar isi. Ya. Kalau kalian baca buku gitu kan ya, di halaman depan itu kan pasti ada urutan ya, pasti ada urutan untuk suatu bab ini ada di halaman berapa gitu ya, di daftar isi kan kita. Nah, kita coba buat itu serapi mungkin gitu ya, sehingga kita mudah untuk mencarinya gitu. Daripada kalian scroll terus gitu kan ya. Ya kalau nemu, kalau misalkan halamannya cuma 10, 15 mungkin nggak masalah ya. Tapi misalkan halamannya 100, kalian ada revisi, misalkan ada revisi di bab 6 gitu ya, atau bab 5. Nah, kemudian apakah kalian akan mencari satu persatu seperti itu? Terlalu lama ya. Jadi mending pakai ini, misalkan ya, saya ingin kembali ada revisi di daftar isi gitu ya. Kalian tinggal klik di bagian sini, dia otomatis langsung ke daftar isi. Gitu. Enak kan? Kemudian misalkan kita turun lagi ke rumusan masalah ya. Karena kita belum menyelesaikan itu, kita masuk ke rumusan masalah. Kita klik aja tinggal di sini rumusan masalah, dia akan langsung ke sini. Gitu. Oke, baik, kita coba isi ya. Di sini pendahuluannya apa? Karena di sini sudah ada. Nah, misalkan satu paragraf ini saya buat pendahuluan ya. Ini contoh aja ya, jadi belum
belum tentu isinya ini. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Misalkan latar belakang sudah kita isi ya. Nah ini kan tidak sesuai nih. Kita coba sesuaikan, kita bold, kemudian kita sesuaikan ininya. Bisa ini di terakhir ya, bisa di akhir atau kalian gunakan satu persatu seperti ini. 12. Kemudian kita geser agar dia rapi ya. Kemudian kita gunakan fasilitas ini, justify ya. Selain ini untuk mengatur peletakan dari teks gitu ya. Kalau yang ini kan line left ya, dia ada cenderung ke kiri ya, rata kiri. Kemudian di sini rata tengah atau center. Ya. Kemudian line right, rata kanan, dan ini justify rata kiri kanan. Ya. Nah biasanya di sini ada menjorok sedikit ya. Jadi kita atur pada rules-nya ini sesuai dengan yang dituju. Gitu. Ini sudah untuk latar belakang rumusan masalah. Rumusan masalah misalkan untuk mengetahui apa-apa pertanyaan ya, berupa pertanyaan. Tapi sementara ini kita coba sesuaikan di sini aja ya. Rumusan masalah biasanya pertanyaan ya. Jadi ya misalkan 1.1.2.1 atau kita buat A. Gitu ya. Misalkan pertanyaannya apa? Bagaimanakah apa gitu ya. Biar cepat saja. Kemudian B, mengapa? C, apakah? Seperti itu. Tujuannya menjawab dari rumusan masalah ya biasanya. A. Misalkan tujuannya untuk mengetahui. Ini versi 1 ya. Untuk apa ya? 3 untuk apa gitu. Atau kalian bisa menggunakan sebuah paragraf seperti ini ya. Kalau menggunakan paragraf sama aja seperti tadi ya. Ini gunakan salah satu ya, jangan semuanya seperti ini. Ini hanya contoh gitu ya. Jadi bisa seperti ini, kemudian kita ganti fontnya. Oke, anggaplah untuk bab 1 pendahuluan kita udah selesai. Kita masuk ke bab 2. Bab 2. Ini bold ya. Besar semua. Bab 2. Tinjauan pustaka. Nah, karena ini justify, nanti kita langsung sesuaikan aja di heading 1. Nah, di sini sudah seperti ini ya. Berarti kalau seperti ini udah benar gitu. Kemudian di sini mau ada 2.1 kan harusnya. Ya. Gini enggak ya. Kita hapus, kita pilih yang di sini. Define number. Ini 2. Nah, coba ya. 2.1. Udah. Kita atur di sini. Coba kita lihat di sini.
Misalkan ya, ini adalah bahasan pertama ya. Ini subbab 1. Subbab pertama maksudnya ya, subbab pertama. Kemudian ada subbab 2 dan subbab 3. Dan misalkan ada beberapa subbab lagi bisa ditambahkan. Tapi ini contoh aja biar cepet ya. Subbab ketiga. Namanya masing-masing pasti berbeda. Coba kita isi dulu di sini. Subbab 2-nya ya kita samakan aja ya. Misalkan diisi aja. Nah, ini kita coba sesuaikan di sini. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan ukuran font ya. Dan ini untuk menurunkan ukuran font tanpa harus memilih atau mengubah secara manual gitu ya. Jadi diklik aja dia akan nambah, dikurangi dia akan lebih mengecil ya. Kemudian di sini ada fitur mengatur ya apakah mau di kapital semua hurufnya atau dikecilkan semua atau hanya huruf pertama saja yang besar. Ini ada di bagian change case ya, bagian change case seperti itu. Tapi ini kan subbab 1 harusnya ada di sini ya, menjadi subbab gitu ya, masuk. Tapi kita belum ada, apa yang harus dilakukan? Ya betul ya, jadi kita harus atur di headingnya. Nggak apa-apa, gini aja dulu, heading, kemudian heading, begitu ya. Kita menggunakan fasilitas yang tadi, ini pakai 2.1, kita atur di sini. Kemudian kita format. Painter ya, format painter. Selesai. Nah, bab 2 udah selesai. Misalkan di bab ini ada tabel. Cara menyisipkan tabel dengan klik insert, kemudian tabel. Sesuaikan dengan tabel yang akan kita gunakan. Misalkan tabelnya ada 3 kolom seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba ketikkan saja number apa gitu ya, fungsi X, ini misal ya, ini misal. Jadi tabel yang seperti ini itu udah jarang dipakai ya. Yang seperti ini udah jarang dipakai. Kita biasanya menggunakan format yang tidak ada garis di pemisahnya secara vertikal gitu ya. Nah, kita bisa ubah. Ini kan otomatis masuk ke desain ya. Yang table, terus kalau kita aktifkan tabel, masuk ke desain seperti ini. Kemudian kita pilih yang borders. Kita hilangkan yang bagian vertikalnya. Nah, seperti ini. Kita juga hilangkan yang sisi kanan dan kiri. Nah, tabel biasanya hanya seperti ini saja. Kalau kita misalkan atur agar dia lebih luas di sebelah sini, bisa ya. Kemudian kita juga bisa mengatur peletakan hurufnya. Kita kembali ke home, pilih yang di tengah seperti ini. Kita isi, misalnya 1, 2, 3,
dan seterusnya gitu ya. Misalkan ini X, triple X, Y, double Y, double Y, ya, triple Y. Nah, tabel itu biasanya ada di tengah kan ya judulnya. Kita buat aja dulu ya. Biasanya kan kalian nulis seperti ini ya. Tabel 1. Analisis luas area. Misal saya ngarang misalnya. Analisis luas area. Nah, tapi ini kan harusnya dia tercantum di daftar tabel ya. Kalau kalian manual, otomatis kalian menuliskan di sini juga bakal manual gitu kan ya. Itu yang tidak kita harapkan. Karena Microsoft Word ini dibuat untuk memudahkan kerja kita pakai bantuan dia biar otomatis. Jadi misalkan kita ngedit di satu tempat, dia otomatis pindah mengupdate di bagian daftar isi atau daftar tabel gitu. Jadi sekali perlakuan itu kita bisa otomatis mengubah yang bersinggungan dengan dia. Gitu ya. Misal seperti tadi bab 3 subbab 3 nih ya. Kalau seperti ini dia nggak bakal lihat di sini ya. Jadi mungkin kalian bisa menggunakan fasilitas ini. Nah, saya tidak akan hapus dulu biar kelihatan bedanya ya. Jadi di sini kalian bisa masuk ke reference ya. Bagian reference, kemudian kalian tambahkan insert caption, tapi di sini labelnya tabel. Di sini kan belum ada ya tabel. Ini kan adanya table. Karena naskah kita naskah Indonesia gitu ya. Kita buat aja di new label, kemudian kasih angka tabel. Karena ini di 2 ya, bab 2, berarti tabel 2 titik. Ya, tabel 2 titik. Nanti seterusnya dia akan mengupdate otomatis ya. Jadi tinggal tabel 2 aja. Jadi kan biasanya kalian, oh ini tabel yang keberapa ya? Ini sudah yang keberapa ya? Gitu kan ya. Jadi kalau misalkan menggunakan bantuan reference ini, kalian nggak usah pusing ngitungin ini tabel yang keberapa. Dia otomatis mengupdate. Misalkan dia taruh di tengah, dia akan menambahkan di bagian tengah itu. Jadi misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Kalian ingin menambahkan di antara 1 dan 2. Otomatis yang 2 tadi akan menjadi 3, yang baru itu akan menjadi 2. Nah, itulah keuntungan menggunakan referensi ini, gitu ya. Jadi tabel 2 misalkan. Ini adalah nama analisis. Ini kita gede ya. Luas area. Begini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik di sini. Oh, ini hanya tabel aja ya harusnya ya. Tabel, no. Delete label aja ya. Misalkan salah, delete label, kita sini tabel aja. Tabel 2 titik. Oke, udah gini aja. Dia otomatis nambahin di sini maksud saya tadi. Tabel 2.1. Analisis luas area. EA-nya kurang gede. Udah, kita klik OK. Nah, dia otomatis ada di sini, gitu ya. Tapi ini masih belum bisa sesuai ya. Ini kalau yang seperti ini kita perbaiki secara manual di sini. Times misalkan 12, ini hilangkan seperti ini, kita buat bold misalkan ya. Nah, ini yang nanti akan membedakan ya. Coba kita mana ini warnanya. Jadi saya tidak akan buang dulu nanti biar kalian bisa membedakan ya mana yang menggunakan ini, mana yang enggak gitu. Nah, ini untuk yang tabel udah. Sekarang kita coba yang gambar. Gambar sama ya dia.
Jadi misalkan kalian menyisipkan gambar dari yang sudah ada gitu ya, atau membuat sendiri gitu. Nah intinya ini saya coba dulu aja ada gambar gitu ya. Gambar itu biasanya keterangannya ada di bawah kan. Di bawah. Tidak seperti tadi, ini langsung pakai reference. Kemudian insert caption. Di sini kita pilih ada gambar nggak? Nggak ada ya. Kita berarti tambahkan new label gambar 2 titik. Sorry. Gambar 2 titik. Ini labelnya ini, dia akan menyesuaikan. Apa nih namanya? Bulat. Gambar bulat. Bukan bulat ya ini. Gambar bentuk. Tidak tahu bentuk apa. Intinya seperti itu, kita coba klik OK. Ini masih belum sesuai, kita sesuaikan dulu formatnya. Times New Roman 12. Kita taruh di tengah, kita kasih warna hitam dan bold. Ini ya. Misalkan ada tambahan lagi gitu ya. Nah ini kan harusnya kalau misalkan semakin ke atas, namanya kan 2.1 ya. Padahal tadi 2.1 ada di bawah. Coba kita cek ya. Gimana cara nulisnya dia kalau misalkan seperti itu. Kita tambahkan lagi gambar. Insert, shift. Atur gambarnya. Cara menyisipkan gambar saya rasa Anda juga sudah bisa ya. Kemudian kita tambahkan reference, insert caption. Nah ini otomatis dia 2.1 kan. Padahal tadi udah 2.1 gitu ya. Coba ini dilarang. Dilarang. Oke. Kita coba atur di sini 12 Times New Roman seperti ini gitu ya. Ini berarti kurang ke sini. Kurang tengah gitu ya. Nah, ini 2.1. Apa kabar yang gambar di bawah? Tadi kan 2.1, apakah berubah? Coba kita cek. Otomatis dong, ya. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk cari-cari mana sih 2.1 atau 2.2. Tadi udah diganti belum ya? Nggak usah pakai gitu. Kita pakai ini aja. Ya, praktis deh. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian, ini udah ya. Tabel udah, gambar udah. Yang belum adalah diagram. Diagram kalian udah bisa ya, nggak rasa ya? Tambahkan tuh. Ya, kalian bisa tambahkan di sini ya, mau diagram ya. Ini ada pilihannya, mau yang hierarki ya, atau proses atau cycle. Macam-macam pilihannya di sini bisa kalian tambahkan pada bagian insert ya. Oke, itu. Kemudian kita coba buat halaman, nomor halaman ya. Seperti yang diketahui bahwa dari judul sampai dengan daftar isi itu menggunakan I gitu kan ya. I1, I2, I3, I-nya 3 gitu kan ya. Nah, kita coba sesuaikan itu. Misalkan kalian menambahkan nomor halaman itu kan di page number ya. Tapi kalau misalkan seperti ini tanpa dibedakan, kan biasanya kalian malas untuk merubah satu persatu gitu. Jadi kalian pisahkan dokumennya. Mana yang pakai huruf, mana yang pakai angka gitu kan ya. Tapi karena kita sekali lagi menggunakan long dokumen, entah itu pakai huruf, entah itu pakai angka, tetap menggunakan satu dokumen ya. Caranya kita pilih di insert ya tadi ya, menu insert, kemudian page number,
Kemudian kalian letakkan misalkan di bagian bawah kanan, ya, atau tengah, kanan tengah. Ke atas ya, sorry. Kita ulangi lagi. Insert page number, bottom ya, bottom, bawah, tengah. Nah, seperti ini. Tapi kan ini masih angka ya, padahal kita inginnya huruf kecil kan, huruf kecil. Jadi kita klik di sini bagian page number, kemudian format page number. Format page number kita ganti number formatnya menjadi I ini kan ya, di start from I1. Nah, seperti ini. Jadi halamannya 1, kemudian 2, 3. Tapi bab ini kan harusnya dia angka ya. Harusnya dia angka. Apa yang harus dilakukan? Oke. Kita coba jedah ya. Nah, jadi, Nah, jadi di bagian sini kita stop, maksudnya ini formatnya berbeda kan gitu ya. Jadi kita pakai bantuan layout, kemudian bricks, kemudian match page. Seperti ini, udah ya. Tapi apakah langsung berubah? Enggak dong. Tetap seperti ini, tapi kita coba pisahin, bedain gitu ya. Jadi dari sini kita ganti menjadi angka. Oke. 1, kemudian apakah dia berubah di sini? Enggak. Kita udah bisa pisahkan ya. Ini yang pertama. Halaman pertama tetap menggunakan huruf kecil ya, I kecil. Kemudian I kecilnya 2, I kecilnya 3. 1, 2, 3. Halaman Romawi. Kemudian angka itu mulai halaman bab 1 kan ya. Bab 1, bab 2, dan seterusnya. Di sini sudah sesuai ya. Tapi kita ingin di sini halaman judulnya nggak usah pakai ini. Gimana dong? Gitu ya misalkan. Nggak bisa pakai ini. Apa yang harus dilakukan? Ya sama aja ya. Jadi kan karena ini sudah seperti ini gitu ya. Kalian ingin menambahkan memisahkan gitu ya. Mulai dari halaman 2 tanpa halaman 1 gitu ya. Sama seperti tadi, seperti caranya layout, kemudian bricks, next page gitu ya. Nah, di sini Anda bisa mulai, tapi link to previous-nya di uncheck gitu ya. Uncheck, kemudian kita pisahkan startnya ini dari halaman 2. Karena halaman satunya itu kan cover ya, tetap ada kan. Tapi kita mulai dari halaman 2. Yang sini ada different first page. Nah, dia kosong, kemudian dia 2, dan seterusnya. 3, 4, dan lain-lain. Misalkan Anda ingin menambahkan di sini ya, bab 3. Bab 3 halamannya ada di atas. Kalau ini kan tadi halamannya ada di bawah angkanya. Kita coba ganti di bagian atas, tapi kita buat dulu ya. Ini contohnya bab 3 ya. Bab 3. Bab 3 biasanya ya. Metode mungkin. Atau kerangka konseptual. Ini misal ya deh. Nanti kalau milik Anda sesuaikan dengan sistematika penulisan yang ada di video sebelumnya. Ini berlaku untuk pembuatan makalah mungkin di semester depan atau skripsi kalian gitu ya. Ini ingat-ingat aja.
Kemudian kita sesuaikan ini heading 1. Ya, otomatis ya. Nah, pada bagian ini kita inginkan halamannya itu ada di atas. Caranya, kita stop formatnya dengan cara klik layout, kemudian breaks, dan next page. Ya. Nah, di sini kalian akan melihat ini angkanya 1 ya. Nah, tapi kita ingin merubah ini insert ya. Insert. Bagian atas pojok kanan. Link to previews-nya dihilangin. Nah, oke. Caranya ya, misalkan ini kan tadi udah dibuat ya halaman bawah dan next-nya itu pengennya halaman atas. Tapi kalau misalkan kalian insert saja seperti ini, dia akan ada double ya di atas dan di bawah. Apa yang harus dilakukan? Setelah pisahkan gitu ya. Setelah tadi dipisahkan antar page satu dengan page lain dengan fasilitas break di layout gitu ya. Kalian bisa klik di halaman sebelumnya di sini. Kemudian kalian remove page number. Ya, remove page number di halaman sebelumnya ya. Coba kita lihat, apakah halaman yang bawah ini hilang? Enggak ya, halaman yang bawah tetap ada. Coba kita cek ya, yang bagian atas sudah benar, dia halamannya ada di bawah. Yang di sini juga halamannya ada di bawah, gitu ya. Yang di terakhir itu halamannya ada di atas. Tapi yang di bawah juga ada nih. Apa yang harus dilakukan? Iya, kita remove juga. Kita seperti ini kan. Kita page number, remove page. Nah, ini karena sudah dimatikan ya link to previews-nya, jadi tidak ada hubungannya dengan yang atas. Kemudian tinggal kita delete saja seperti ini. Dia tidak hilang kan? Nah, tuh. Selesai, numbering. Gampang kan? Gampang aja, gitu ya. Jadi ini bagian bawah, bagian atas, mudah saja, gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba buat daftar isi ya tadi. Nah, selama ini kan kalian manual gitu ya, nulis gitu, kemudian kasih titik seperti ini, terus dicari itu halaman berapa. Nggak usah ya sekarang ya, please. Di sini tinggal kalian susun aja. Kita masuk ke reference, kemudian table of contents, kita pilih, dan contents ini. Nah, udah jadi. Ya. Kemudian kalian atur aja untuk jenis font yang akan digunakan. Times New Roman, 12, gitu ya. Otomatis insya Allah nggak bakalan salah halaman lagi gitu ya. Misalkan ada perubahan, ada tambahan, kalian ingin menyisipkan satu halaman di bab 2 gitu misalkan. Kita ke sini misalkan, dan ini harusnya di halaman 2 kan, saat ini kita next kan seperti ini sehingga dia ada di halaman 3. Coba kita cek di tabel isi ya, daftar isi. Masih halaman 2 ya. Gimana dong? Katanya otomatis. Iya, otomatis. Tinggal kita aktifkan di sini ya. Kita aktifkan, kemudian update table dan update entire table. Semuanya. Jadi, misalkan ada yang berubah, semuanya juga akan ikut berubah. Gitu. Oke, dan kita coba cek lagi. Di sini bab 2 sudah di halaman 3. Subbab 2.2. Betul ya?
Oke, kemudian daftar isi kalian udah tahu ya cara pembuatan otomatisnya seperti apa. Kemudian di sini daftar tabel. Kita sudah membuat tabel ya, tapi kan harus sama seperti yang tadi sih sebenarnya. Kita naikkan dulu aja ini. Sama seperti daftar isi, kita kan belum membuat daftar tabel, tapi kita sudah membuat isian daftar tabel itu apa saja. Caranya balik lagi, kita ke reference, kemudian kita masuk ke sini. Kita pilih yang tabel ya, tabel 2 ya. Kita klik OK, dia otomatis masuk. Karena ini tabelnya cuma satu ya. Gambar pun demikian. Kita klik ini, Table of Figures Dialog. Di sini ada gambar ya. Misalkan ada gambar 1, gambar 2. Nanti kalian masing-masing inputkan gitu ya. Sedikit berbeda memang dengan daftar isi. Tapi dengan seperti ini kalian langsung menambahkan tabel-tabel yang atau gambar yang sudah kalian kerjakan pada bab-bab di bawahnya itu. Ya, jadi klik OK saja. Nah, dia otomatis merubah 2. Misalkan yang tadi akan saya ganti gitu ya. Halamannya. Akan seperti ini. Untuk gambar 2.2-nya di sini bisa di update. Ya, dia turun ke 4 kan ya. 2.2 halaman 4. Ya, betul ya. Udah selesai. Itu bagian penting ya menurut saya terkait cara menggunakan Microsoft Word ini. Hal-hal mendasar saya rasa kalian sudah bisa memahami ya terkait penulisan dengan memanfaatkan Microsoft Word. Sebenarnya Microsoft Word tidak hanya buat ngetik-ngetik, ngeprint aja, tapi kalian bisa menyusun sebuah dokumen yang panjang itu tadi, seperti yang saya jelaskan di awal, menjadi satu jenis saja. Tidak berfolder-folder. Dan misalkan ada revisi, kalian bisa gampang banget untuk mengupdate atau memperbarui halamannya mungkin ya, urutannya dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak fitur yang ada di Microsoft Word ini. Nanti mungkin selanjutnya saya akan buat part 2-nya. Jadi untuk part 1 ini saya rasa cukup untuk bisa menjadi bekal kalian dalam mengerjakan makalah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap jaga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.